Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karya, kembali lagi di channel karya Bung Surung Ganis. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dalam membuat pintu lipat ya sahabat karya. Tapi kita mulai untuk membahas tentang cara menghitung ukuran daun pintu lipat ya sahabat karya. Nah sahabat karya, untuk ukurannya saya ambil dari ukuran video yang sudah saya upload, yang alhamdulillah untuk viewernya sampai dari 6.000 ya. Nah sahabat karya, jadi nanti kita sahabat karya bisa lihat bentuk dan model yang sudah terpasang yang bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ukuran yang sebelumnya itu adalah ukuran lebarnya 271 cm dan 220 cm. Nah, itu ukuran untuk bagian lokal yang akan dipasang di lokasi sahabat karya. Nah, ini dihitung ukuran full dan juga untuk tingginya juga dihitung full. Nah sahabat karya, ini adalah penghitungan posisi rel atas dan juga tiang setiap sisi kiri kanan itu di bagian tengah ya sahabat karya. Nah karena pemasangan untuk pintu lipat itu ada dua sahabat karya posisinya, ada yang di bagian tengah antara balokan atas dan juga sisi kiri kanan itu bagian tengah ya sahabat karya, dia ambil as. Dan ada juga di bagian sisi ya sahabat karya, sisi bagian dalam. Jadi balokan atas atau gantungan atas itu posisi relnya itu masuk ke dalam sekitar 2 cm sampai 3 cm. Gimana lokasi ya sahabat karya. Nah berhubung lokasinya itu kecil, ukuran pintu lipatnya itu yaitu lebar yaitu 27 cm dan tingginya 220, ini bisa diposisikan di tengah sahabat karya. Ini bisa misalkan gini sahabat karya, ini balokan atas, balokan sisi untuk tembok ya sahabat karya. Nah, saya ambil contoh dari tembok yang bagian kiri ya sahabat karya. Jadi memang dipasangnya nanti itu di bagian sini nih. Nah, ini anggap aja bagian atas. Jadi pas bagian as di bagian balokan ya sahabat karya. Nah, bisa dilihat untuk pemasangannya di video yang sudah saya upload. Karena berhubung ini kecil, jadi bisa dipasang di bagian tengah sahabat karya. Nah cara menghitungnya seperti apa? Nah kita bahas dulu terlebih dahulu untuk idealnya ya sahabat karya. Kita itu mempunyai ideal untuk kami di BK Workshop itu ideal lebar daun pintu itu adalah 48 cm sampai 60 cm. Nah kenapa saya ambil dari 48 cm? Memang kalau kurang di 48 cm itu sangat kecil ya sahabat karya, tapi bisa lebih kecil namun kelihatannya kurang bagus ya sahabat karya. Kemudian juga untuk terlalu seperti tipis atau kecil aja sahabat karya. Jadi idealnya 48 sampai 60. Nah kenapa maksimal 60? Karena kita sesuaikan dengan lebar dari plat sahabat karya. Plat itu lebarnya 1 meter 20 kali 2 meter 42 maksimalnya ya. Nah jadi disesuaikan, jadi ketika ada orderan itu si plat itu tidak terbuang banyak gitu, bisa dibagi dua untuk lebarnya ataupun untuk panjangnya bisa dibagi 4 ya sahabat karya. Nah dan juga tampaknya itu kalau lebih dari 60 cm terlalu lebar sahabat karya, tidak enak dipandang. Nah
sudah mengetahui idealnya, lalu kita bisa hitung ya sahabat karya. Nah rumusnya seperti ini sahabat karya. Rumus lebar daun pintu itu luas keseluruhan pintu, kemudian dikurangi tihang, yaitu tihang kiri kanan. Kalau kiri kanannya menggunakan tihang yang 3 kali 6, berarti tihangnya sisi kiri 6 cm, sisi kanan 6 cm, jadi 12 cm ya sahabat karya. Nah, terus gimana kalau pakai yang 4 kali 4 atau 3 kali 3? Ya bebas aja sahabat karya ya, tinggal di sesuaikan gitu. Berarti kalau pakai tiang yang 4 kali 4 ya tinggal 4 sebelah kiri tambah 4 sebelah kanan jadi 8 cm ya sahabat karya. Nah lalu estimasi celah sahabat karya. Estimasi celah itu untuk estimasi bagian pintu ya sahabat karya, itu perlu diperhitungkan juga. Kenapa? Kalau tanpa dikurangi celah perhitungkan, jadi kita repot pemasangan sahabat karya. Pemasangannya ya nantinya bisa bobok bagian tembok ataupun ya mengurangi atau memotong bagian tihang gitu, karena ini kan posisinya di bagian tengah, jadi harus diperhitungkan ya sahabat karya. Celahnya itu normalnya itu 0,5 cm sampai 1 cm ya sahabat karya. Nah ini juga harus diperhitungkan. Kemudian dibagi jumlah daun pintu. Nah, lalu kita luas keseluruhan yang ambil contoh yang sudah ada di video itu 271 dikurangi dengan tihang yang itu kita gunakan 3 kali 6, kita pakai yang lebar yang yang pakai lebarnya untuk sisi kirinya 6 cm, kemudian tambah sisi kanan tiang kanannya 6 cm jadi 12 cm. Kemudian untuk estimasi celah itu 0,5. Nah lalu dibagi 5 daun nih sahabat karya, karena kalau dibagi 4 itu terlalu besar ya sahabat karya, jadi tidak ideal ataupun tidak masuk ke ideal lebar daun pintu, dan juga menyesuaikan dengan posisi kiosnya. Nah kita masuk ke 5 daun sahabat karya, jadi 258 bagi 5 total 271 kurangi 12 cm kurangi estimasi celah 0,5 jadi 258,5 sahabat karya. Nah kemudian dibagi 5 jadi 51,7 cm. Nah ini untuk lebarnya sahabat karya ya. Untuk lebarnya sudah diketahui untuk daun pintu ya. Nah kemudian kita lanjut ke rumus tinggi daun pintu ya sahabat karya. Nah tinggi daun pintu itu rumusnya tinggi pintu ya, tinggi pintu yang akan dibuat, kemudian dikurangi celah bawah antara keramik dengan daun pintu bagian bawah atau rangka bagian bawah, kemudian dikurangi celah atas ya antara daun pintu dengan rel atas, kemudian dikurangi rel atas ya. Nah untuk tingginya yaitu 2 meter 20, kemudian dikurangi celah bawah itu 1 cm, kemudian celah atas 1,5 cm, kemudian untuk bagian rel atasnya menggunakan rel yang 6,5 cm ya, 6,5 cm. Nah kalau sudah dikurangi ini 2 meter 11 cm sahabat karya. Nah jadi ukuran daun pintu ya sahabat karya yang saya sudah buat, yang sudah diupload itu video yang saya udah bagi sama teman-teman semua, itu lebarnya 1,7 dikali tingginya 2 meter 11 cm. Nah seperti ini sebanyak 5 daun ya sahabat karya. Nah seperti itu sahabat karya, untuk menghitungnya sangat mudah kan untuk para pemula, jadi biar lebih meyakinkan ya, lebih yakin dalam menghitung untuk daun pintu. Nah ini mungkin untuk para senior sudah terbiasa, sudah
tidak begitu penting atau sudah tahu. Namun untuk bagi para pemula sahabat karya yang mau membuat daun pintu secara pertama kali atau mau bikin, itu bisa jadi referensi buat sahabat karya semua. Nah itulah sahabat karya untuk bagian cara menghitung ukuran daun pintu. Nah kemudian untuk rel bawah, untuk daun pintu yang saya sudah buat itu tidak pakai rel bawah sahabat karya ya, karena ada yang bertanya, Kang kok nggak pakai rel bawah. Nah itu karena memang ini ukurannya hanya 5 daun ya sahabat karya, apalagi sudah dibagi dua ya sahabat karya, dibagi dua, yang satu sisi itu yang dua pintu, kemudian sisi yang sebelah kanan itu 3 pintu. Nah di bagian sini itu adalah bagian yang bisa dibuka nih, sebelah sini ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan sama yang ini itu ada bagian untuk engsel rel atas. Nah kalau untuk bagian yang kecil seperti ini itu dimungkinkan untuk dipasang di bagian tengah dan tanpa menggunakan rel atas, karena sudah kekunci oleh tihang kiri kanan dan juga dibantu oleh rel. Nah, gitu sahabat karya, jadi maksimalnya itu 3 daun pintu kiri kanan itu bisa ditopang ya. Karena apa? Karena di bagian tengah ini bagian rel atas itu kuat menggunakan dinabol karena ditopang oleh kiri kanan tihang gitu, jadi gak bakal anjlok. Nah kalau yang lebih dari 6 pintu ya, 6 pintu tanpa dibagi dua, itu memang mesti menggunakan rel bawah, karena kalau tidak itu akan menjorok ke depan ya bagian bawahnya, karena fungsi rel bawah itu agar pintu itu enggak menjorok ke depan atau miring ke kiri atau ke luar atau ke dalam gitu ya. Kalau dibagi dua tidak perlu ya sahabat karya. Nah juga untuk bagian rel atas, kalau memang banyak daun pintunya itu mesti di dalam ya sahabat karya, jangan di bagian tengah ya. Nah nanti kalau saya ada video lagi saya jelasin bagaimana untuk yang pemasangan di bagian dalam balokan atau gantungan bagian atas. Nah nanti saya share lagi bagaimana cara penghitungannya. Nah namun ini adalah penghitungan untuk pintu lipat yang 5 daun yang sudah saya upload sebelumnya. Baik sahabat karya, saya rasa cukup untuk video kali ini untuk berbagi pengalaman dalam menghitung ukuran daun pintu lipat. Semoga bermanfaat. Jika sahabat karya merasa ini bermanfaat, mohon disupport dengan cara support di tombol subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.